Buku ini juga sebenarnya mengcapture bagaimana sejarah pengadaan rumah di Indonesia yang berubah-berubah seiring dengan rezim dan semakin mengarah ke sistem neoliberalisasi perumahan rakyat. Perumahan rakyat, iya. Di tahun 2010-an, 2009, atau bisa dikoreksi nanti kalau ada keliru tahunnya, SBY membuat keputusan untuk menghentikan subsidi perumahan. Welcome to Renaissance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan buku terbaru dari Kak Ridho. Saya panggilnya Kak Ridho, tapi nama lengkapnya itu Muhammad Ridha. Cocok Kak? Siap. Oh iya. Buku terbarunya bagi kami menarik begitu, tentang kisah 3 keluarga, kayak. Artinya sebelum buku ini ada buku-buku lainnya dari Kak Ridho, tapi ini buku terbaru yang akan kita bicarakan. Setidaknya ya kayak semacam membahas tentang kapitalisme ruang dan kapitalisme properti, mungkin seperti itu bukunya kayak. Dan sekarang kita ada di warkopnya Cafe Bunga Tembok. Kita langsung mendatangi beliau di markasnya begitu ya. Tapi sebelum itu, Kak, karena saya kan pernah dengar bahwa ya kelihatan di Facebook lah foto-foto tadi di Turki, itu perjalanan apa Kak waktu itu? Perjalanan muhibah. Oh begitu ya. Ya jalan-jalan ini ya, apa itu, melihat suasana kota begitu, negara-negara orang ya. Ya, belajar sejarah Islam gitu. Oh, di sana ya. Makanya konsentrasi tak sekarang, karena saya dengar bahwa kita bahkan beralih ke wacana itu gitu, sejarah Islam gara-gara itu ya. Atau gimana ceritanya itu? Ya, sekarang saya punya minat sejarah. Sebenarnya minat lama yang tumbuh kembali setelah baca-baca ulang sejarah. Iya. Saya sejak SMP, SMA memang hobi baca sejarah. Sejarah lokal, sejarah internasional, sejarah Islam. Nah, kemarin ketika pulang dari Turki, banyak baca pamflet-pamflet, banyak baca buku-buku yang mengantar saya kembali ke ingatan-ingatan lama. Ternyata enak juga belajar-belajar sejarah. Sekarang keasikan baca sejarah. Iya. Jangan-jangan Anda sendiri punya program untuk buat buku tentang sejarah kayaknya nih. Karena kan konsentrasinya sekarang di situ. Ya, sekarang ada kumpulan artikel saya akan terbit. Ya. Api Islam itu. Oh, memang sudah direncanakan ya? Ya, sejak Ramadan kemarin saya sebenarnya berkomitmen secara personal dan tim di carabaca.id untuk menulis setiap hari artikel sejarah Islam, sejarah sains Islam, kebudayaan Islam gitu. Sayangnya energi saya tidak cukup untuk menulis setiap hari satu artikel. Saya kuat di 10 hari pertama itu Ramadan menulis 8 artikel. 10 hari kedua Ramadan saya hanya menulis 1 artikel dan 10 hari terakhir Ramadan saya menulis 2 artikel lagi. Setelahnya saya menulis 2 artikel. Jadi sekarang ada total sekitar 16 artikel sejarah sains dan sejarah kebudayaan Islam yang sudah saya tulis. Tidak pernah dipublikasikan ya? Sudah. Oh, sudah beberapa ya? Tapi sebagai artikel, bukan sebagai buku. Oh iya. Jadi nanti kumpulan artikel lah ceritanya seperti itu ya? Kumpulan artikel yang diikat oleh tema-tema sejarah Islam dan sejarah sains Islam. Iya. Jadi kayak semacam satu kesatuan utuh ya? Tapi tematik mungkin ya, seperti itulah. Tematik, dan itu artikel yang sistematis sekali karena sebelum saya menulis, sebelum Ramadan, saya menulis 1 tor. Saya menulis 1 tor untuk memulai proyek Api Islam itu. Jadi saya mengumpulkan lebih dari 100 buku sejarah Islam, sains Islam, sejarah kebudayaan Islam seperti buku-buku Cak Nur, buku Tamim Ansari,
bukunya siapa, Said Hussein Nasr, buku Wah, keren-keren tuh. ya Fajrul Rahman, Iya, iya. hampir semua buku sejarah Islam yang berbahasa Indonesia yang terbit antara tahun 90-an sampai sekarang mungkin saya punya. Karena sepulang dari Turki itu saya membeli ada 80 eksemplaran buku. Iya. Saya pesan, ada yang online, saya beli di beberapa kawan, ada yang kasih gitu. Iya. Itulah yang saya baca ketika Ramadan, dan hasil bacaan itu yang saya tuliskan satu demi satu gitu. Iya. Nah, jadi nantikan saja teman-teman ya, Sobat Renaissance, buku terbarunya. Tapi kita akan membicarakan buku yang baru saja terbit ya. Itu tentang kayak semacam penelitian ya, penelitian lapangan. Riset etnografis. Riset etnografi tentang kisah 3 keluarga itu. Seberapa penting 3 keluarga itu untuk diteliti secara etnografis, Kak? Ini pertanyaan yang sangat penting dan saya ajukan juga di dalam buku itu sebenarnya. Pentingkah saya menulis ini sebenarnya? Iya betul ya. Apalagi ini kisah 3 keluarga yang nyata ya. Jadi ini cerita tentang saya. Jadi metodenya saya antropolog menyebut ini metode autoetnografi. Jadi saya menceritakan diri saya sendiri. Saya menceritakan proses-proses yang saya alami ketika saya mencoba mengusahakan memiliki dan membangun rumah sendiri gitu. Nah, ketika saya membangun rumah, di tempat saya membangun rumah, di depannya itu ada juga yang bangun rumah, tetangga saya. Seorang dosen PNS di kampus, salah satu kampus di Makassar. Di samping rumah saya juga ada yang bangun rumah. Nah, 3 model membangun rumah ini beda-beda ya. Di samping rumah saya, desain arsitekturnya yang berbeda. Desainnya beda, cara kerjanya beda, cara mengorganisasikan kerjanya beda, model pembayarannya beda. Kayak misalnya di samping rumah saya itu karena dia punya banyak keluarga, banyak sepupu, saudara yang tukang, dia bayar tapi tetap dengan bayar kekeluargaan dan mekanisme yang sangat cepat, gotong royong dari banyak kawan, banyak keluarga gitu. Nah, kalau saya tidak punya basis, tidak punya keluarga yang bisa diajak membangun, ya saya bangun pelan-pelan gitu, tumbuh-tumbuh. Saya sewa orang, tukang. Nah, depan rumah saya pakai pemborong ya, arsitek. Jadi ada gambar, ada pemborongnya, terus dibangun cepat, 4 bulan selesai. Kalau saya rumahnya pelan-pelan, tumbuh-tumbuh gitu. Iya. Dari situ apa yang sebenarnya yang hendak mau dicari, digali dari kisah 3 keluarga? Sebenarnya ini kisah 3 keluarga yang menjadi cermin dari jutaan keluarga Indonesia yang sebenarnya punya problem yang sama seperti saya, yang tidak punya rumah, ngontrak sana sini, dan seterusnya. Sementara kebutuhan akan tempat tinggal sudah semakin mendesak sebagai keluarga muda begitu. Saya sudah punya 2 anak, hampir ya ketika rumah itu dibangun sudah jadi 3 anak saya, dan itu sudah sangat mendesak untuk saya harus punya rumah gitu. Nah, problem ini dirasakan oleh paling tidak, kalau kita rujuk data BPS ada 14 juta satu versi keluarga di Indonesia itu nggak punya rumah. Atau bahkan versi yang lebih ekstrim lagi, ada 21 juta keluarga di negeri ini tidak punya rumah. Ini yang tidak punya rumah ya. Ada juga yang kategorinya rumah tidak layak. Ini saya tidak bahas. 21 juta keluarga tidak punya rumah, itu sama dengan kira-kira kalau kita kalikan 4, sebagaimana keluarga ideal Indonesia itu ibu, bapak, dan 2 anak kan? Berarti satu keluarga kita kalikan 4. Maka 21 juta keluarga tidak punya rumah itu sama dengan 84 juta orang sebenarnya di negeri yang indah itu. Nggak punya rumah. Dia numpang karang, dia nebeng sana sini atau ngontrak sana sini. Ya betul. Nah, karena itulah
saya merasa dengan metode dengan problem yang saya alami ini bukan problem personal. Karena itulah saya jadi merasa bahwa menulis dan menceritakan ini rasanya juga adalah problem jutaan orang di negeri ini. Dan tidak perlu khawatir kalau hanya sekedar membicarakan 3 orang ini, 3 keluarga ini, sementara dianggap tidak valid gitu. Tidak mencerminkan realitas yang luas gitu. Karena di samping saya bicarakan 3 keluarga ini, saya juga membaca sejumlah buku-buku tentang politik perumahan rakyat. Sebenarnya dulu judul buku ini Ekonomi Politik Perumahan Rakyat. Awalnya gitu. Awalnya dengan metode autoetnografi itu. Jadi saya menceritakan etnografi diri saya sendiri, profil saya dan seterusnya. Bagaimana saya minta tolong ke kawan untuk jadi buruh, jadi tukang dan seterusnya. Akhirnya saya beranikan diri untuk menulis ini, mencoba membangun kepercayaan bahwa ini sahih kok saya bicarakan. Secara metodologis, kemudian saya cari caranya, saya ketemulah di metode autoetnografi itu di dalam antropologi itu. Jadi profil diri sendiri digali secara personal untuk membicarakan suatu sistem yang lebih luas. Jadi ini juga problem metodologis yang di dalam sains sosial juga memang dibicarakan. Kaitannya sama apakah benar sahih suatu unit analisis yang luas dengan waktu penelitian yang singkat, ataukah dengan unit analisis yang semakin diperkecil dengan durasi yang lebih panjang, yang mana yang lebih bagus gitu. Nah, pelan-pelan kan metode-metode terakhir itu justru mau memprofilkan, mau mendalami unit kecil ya, unit kecil. Analisa dari penelitian yang skopnya kecil. Seperti misalnya kisah 3 keluarga miskin di Meksiko misalnya. Kemudian bahkan ada biografi satu keluarga buruh misalnya. Itu satu keluarga loh. Iya, satu keluarga saja buruh, dilihat bagaimana dia bekerja, bagaimana dia berangkat kerja, bagaimana dia kecewa atas eksploitasi dan seterusnya. Dengan model sedikit mengecilkan skop analisis justru menjadikan risetnya menjadi lebih detail dan lebih kompleks gitu. Oh begitu ya. Karena kita bisa menggali satu individu dan sampai sedetail-detailnya. Kak ya. Betul. Iya. Nah, tapi pertanyaan yang selanjutnya ini Kak, karena tadi kan diungkapkan bahwa ternyata ada sekitar 47-an juta kan? 14 juta. 14 juta orang masyarakat yang tidak punya rumah itu. Apakah dalam buku itu ada semacam ini mengungkapkan alasan mengapa gitu? Mengapa mereka akhirnya kesulitan gitu, masyarakat Indonesia saat ini kesulitan membeli rumah gitu. Buku ini juga sebenarnya mengcapture bagaimana sejarah pengadaan rumah di Indonesia yang berubah-berubah seiring dengan rezim dan semakin mengarah ke sistem neoliberalisasi perumahan rakyat. Di tahun 2010-an, 2009 atau bisa dikoreksi nanti kalau ada keliru tahunnya, SBY membuat keputusan untuk menghentikan subsidi perumahan. Jadi uang subsidi yang awal itu di anggaran belanja negara itu dialokasikan untuk membuat bank, namanya Bank Multigria, yang kemudian bank inilah yang mengambil dana-dana mortgage dari pasar finansial, diambil, kemudian diluncurkan ke dalam suatu program yang kemudian sekarang ini disebut FLPP itu. Masyarakat mengenalnya sebagai rumah subsidi itu. Fasilitas likuiditas pengadaan perumahan gitu kira-kira. Jadi dari subsidi bank itu, uang yang dipinjam itu dibayarkan separuh ke bank
bank yang membiayai pembangunan, dibayar ke developer, dan pengguna membayar juga cicilan. Jadi misalnya harganya 150-an, kita hanya bayar 116 juta, seperti di Sulawesi Selatan harga umumnya ya. Iya. Nah, ini mencerminkan suatu pembelokan dari fungsi negara sebenarnya yang diam-diam. Iya. Jadi ketika dulu ada Perumnas, ada Perum Perumnas, itu fungsi utamanya Perumnas itu adalah menyediakan perumahan untuk masyarakat. Iya betul. Nah, sekarang ini dengan pertumbuhan penduduk yang sangat, Perumnas ketinggalan jauh. Dia malah sekarang hanya memproduksi rumah-rumah komersil yang dijual gitu, dan tidak bisa menangani hampir seluruh kebutuhan perumahan rakyat gitu. Nah, karenanya dilempar ke pasar finansial, dan pasar properti ini jadi terbuka. Siapa saja bisa jadi pengusaha, dan terutama saya kira adalah orang-orang kaya. Iya. Nah, punya lahan, bangun, punya lahan, punya uang, bangun. Nah, akhirnya orang semakin berjarak dengan rumah. Keluarga-keluarga kita semakin kesini semakin tidak punya akses terhadap rumah. Ditambah lagi secara arsitektural, secara kemampuan membangun, kita emang dipisahkan oleh ilmu arsitektur dari cara kita untuk bisa membangun rumah sendiri. Jadi kita disemproti ideal-ideal tentang bangunan yang baik dan seterusnya. Kita diintroduksi bangunan tata cara membangun modern dengan batu, dengan beton dan seterusnya. Kita meninggalkan kayu. Sehingga akhirnya yang kita anggap rumah adalah rumah yang batu seperti ini, rumah kaplingan itu. Dan seragam ya, kalau di perumahan kan seragam. Betul, dan karena itulah rumah makin mahal, kita semua keluarga Indonesia semakin berjarak dari kemampuan untuk punya rumah. Nah, dari pemerintah yang menyediakan rumah lewat Perum Perumnas, kemudian berubah menjadi pemerintah yang sekedar menyiapkan bank untuk menjadi intermediari antara pasar properti dengan masyarakat yang mau punya rumah. Tentu saja tidak gratis, dan ini perubahan fungsi yang besar sekali di mana negara tidak lagi punya peran untuk mensubsidi rakyatnya yang mau punya rumah. Nah, tapi memang ini masalah kompleks di mana saya menyebut tadi 14 atau sampai 21 juta keluarga tidak punya rumah. Itu Perum Perumnas tidak bisa, kemudian akhirnya digandeng swasta, real estate gitu. Lalu kemudian ternyata ini juga masih belum bisa dipenuhi, makanya Presiden Jokowi yang baru ini membuat program di putaran pertama pemerintahannya itu membuat program 1 juta rumah 1 tahun. Itu benar. Itu kalau kita lihat laporan-laporan tentang program itu sampai tuh. Di tahun-tahun awal memang hanya bisa menyiapkan sekitar 600 sampai 800 ribu unit rumah. Dijual ya, bukan dibagi-bagikan rumah subsidi itu. Kemudian tahun kedua, ketiga, keempat itu bisa sampai 900, 1 juta unit rumah. Jadi katakanlah dia bisa menyiapkan 5 juta unit rumah di dalam 5 tahun periode pertama itu. Tetapi penduduk Indonesia itu bertumbuh cepat gitu. Keluarga-keluarga Indonesia harmonis dan suka bercinta gitu. Banyak anaknya. Semakin banyak keturunan gitu, akhirnya setiap tahun kebutuhan rumah itu sekitar 600 ribu unit rumah. Jadi kalau kita sudah backlog istilah propertinya ya, jarak antara kemampuan penyediaan rumah dengan orang-orang yang butuh rumah gitu. Nah, jaraknya adalah 14 juta keluarga yang nggak punya rumah. Berarti nggak punya rumah ini harus disiapkan nih. Nah, pemerintah bikin program 1 tahun 1 juta rumah. Tapi rakyat kita secara partisipatif juga aktif melahirkan anak-anaknya, menikahkan dan seterusnya. Akhirnya kebutuhan rumah per tahun itu 600 ribu unit. Sehingga
yang ditutupi 5 juta ini dari 14 juta, katakanlah 14 juta ini angka moderat lah kita ambil ya. Dia tutupi 5 juta berarti sisa 9 juta. Yang tersisa keluarga yang tidak punya rumah. Tapi ditambah dengan pertambahan jumlah kebutuhan 6 kali 5. Itu berarti sekitar 600 ribu rumah untuk 1 tahun. Dikali 5 tahun itu berarti 30 juta disiap 3 juta rumah. Berapa ya? 3 juta rumah sudah tumbuh lagi sebagai kebutuhan baru. Berarti yang tertutupi dari program ini hanya 2 juta rumah. Jadi sekarang ini kira-kira masih ada 12 juta keluarga tidak punya rumah. Luar biasa, ngeri ya. Iya. Jadi kebutuhan kenapa keluarga kita sudah semakin banyak yang tidak punya rumah, memang sulit ya. Di satu sisi yang di sini adalah paradoks terutama di dalam cerita buku ini adalah ada keluarga-keluarga yang kesulitan punya rumah, tapi ada keluarga-keluarga yang punya akses lahan sangat luas untuk proyek-proyek perumahan perumahan mewah gitu. Iya, Coba kita katakan di buku itu juga saya ulas untuk mengecilkan skop analisis di Kelurahan Pacinongan ini saja ada banyak keluarga yang membagi-bagi lahan ini, lahan luas di kawasan ini. Jadi ini kelurahan yang sangat padat, ada 21 juta penduduknya satu kelurahan ini, dan ada banyak sekali perusahaan properti di sini, tapi terutama dikuasai oleh misalnya Idris Manggabarani. Ada ratusan hektar di sini. Ada proyek-proyek seperti Modern Estate, kemudian Pesona Alam Lestari, kemudian yang lain lagi. Kemudian ada juga Ciputra, ada Citra Land di sini, kemudian ada Citra Garden, dan itu tidak main-main. Misalnya Citra Garden awalnya sekitar 26 hektar. Sekarang ini semakin diperluas, ini sekitar 52-an hektar atau 55 hektar. Citra Land awal proyeknya itu 33 hektar. Sekarang ini sudah hampir 70 hektar kawasan itu. Itu satu keluarga loh yang punya, namanya Ciputra. Jauh pula dia tinggal di Jakarta. Artinya tidak jarang dia tinggali rumahnya itu. Ya saya kira dia tidak punya unit rumah di sana. Dia sudah punya banyak rumah saya kira di tempat-tempat lain, dan hampir seluruh kota besar di Indonesia ini ada proyek Ciputra kan. Iya betul. Ini salah satu developer properti yang melejit di bawah Orde Baru ya, dipelihara Orde Baru. Iya. Nah tapi apakah karena seperti itu akhirnya lahan juga ini agak kesulitan dibeli oleh masyarakat? Misalnya kan ada keinginan untuk bangun rumah sendiri gitu ya, tapi akhirnya lahan juga ini semakin mahal gitu, karena mungkin karena semakin sempit ya, karena terlalu sudah banyak swasta yang membuat perumahan-perumahan gitu. Nah, apakah itu juga problem Kak, karena banyak masyarakat yang tidak punya rumah karena di samping rumah mahal kan, tanah juga semakin mahal begitu. Betul. Ya, ini problem kompleks ya. Seperti diantar oleh kawan saya Yosi, itu seorang arsitek kritis di Jogja, bahwa kita tidak punya rumah bukan logika kita memang sekarang sudah berubah ya, bukan membangun rumah tapi menyediakan rumah. Dan itu disediakan oleh developer kan, sistem pasar gitu. Nah, ditambah lagi ilmu pengetahuan, ilmu membangun kita itu memang memisahkan kita dari cara membangun rumah. Kita sudah lupa cara kita punya rumah, dan ideal-ideal tentang rumah itu sudah sangat didominasi oleh kapitalisme material. Mimpi-mimpinya ya, saya mau punya rumah begini gitu. Ya, saya mau punya rumah begini. Tidak ada di dalam bayangan kita rumah itu adalah rumah seperti di kampung halaman kita misalnya, dengan kayu-kayu yang ada, dengan material lokal dan seterusnya. Yang kita imajinasikan adalah rumah kapling, rumah batu, beton yang dibangun mahal. Sudah disediakan. Ya, yang bisa yang disediakan atau bisa dibangun dengan jasa pembangun gitu.
karena kita sendiri tidak akan bisa membangun rumah sendiri. Iya. Nah, semakin sulit karena terutama juga adalah di sistem tata ruang, sistem produksi ruang itu di mana penataan ruang, produksi misalnya sistem detil tata ruang itu memang diperuntukkan, atau kalau tidak diperuntukkan itu bisa diakses oleh orang kaya saja sebenarnya. Misalnya Ciputra sudah tahu bahwa di sini ada jalur jalan, di sini ada jalur tembus Hertasning, di sini ada lingkar luar Maminasata dan seterusnya. Dan di titik-titik paling strategis mereka diam-diam membelinya sebelum proyek-proyek itu dibangun. Akhirnya dia membeli murah, dan ketika proyek-proyek itu sudah selesai, infrastrukturnya selesai, harganya dia naikkan gitu. Nah, akhirnya masyarakat juga terutama karena di kota semakin sulit lahan. Akhirnya ya hukum pasarnya semakin mahal gitu. Iya. Saya langsung teringat dengan teorinya Lefebvre, Pak. Ya, betul. Karena itu ya, artinya ruang ini sudah dikuasai oleh segelintir orang saja gitu ya. Benar. Sementara orang akhirnya yang lain ini yang juga butuh ya tidak bisa mengakses gitu. Tapi ada penelitian, bukan penelitian, saya pernah membaca artikel berita kayak kalau tidak salah di Tirto itu, bahwa saat ini justru yang milenial ini yang sulitan membeli rumah gitu. Apakah ada tertangkap di buku itu? Ada saya singgung artikel itu. Keluarga-keluarga baru sulit mendapatkan rumah. Iya, karena coba bayangkan ada berita-berita yang sudah saya kutip-kutip di situ. Kota-kota utama di Indonesia seperti Makassar, Jakarta, Surabaya itu harganya per meter di tempat-tempat utama itu 2 jutaan sampai 3 jutaan per meter. Nah, keluarga-keluarga muda kita yang bekerja, keluarga-keluarga milenial kita, upahnya tuh tidak banyak gitu. Tidak mungkin bisa mengejar harga pertambahan harga dari pembangunan yang luas ini, dan konsekuensinya di mana harga-harga bahan-bahan nilai sesuatu itu bertambah juga dengan pendapatannya yang secara fix bertumbuh pelan gitu. Misalnya kalau PNS dapat gaji 2 juta, 3 juta per 2 tahun dia bisa naik. Gajinya hanya 300.000, 200.000. Sementara harga rumah jual ke langit harganya gitu. Jauh sekali. Makanya analisis itu memang ya saya kira ada benarnya di satu sisi. Di satu sisi ya. Makanya ya milenial sekarang kalau sudah menikah biasa, apalagi kan nikah muda nih ya. Milenial gitu ya. Dan akhirnya banyak yang ngekos, banyak yang kontrak, banyak temanku yang seperti itu belum bisa beli rumah karena karena harga mahal. Tapi apakah dalam buku itu ada tawaran, Kak? Maksudnya setidaknya tawaran konseptual agar perumahan ini kembali bisa diakses oleh rakyat gitu? Ya, ini pertanyaan yang ini pertanyaan membingungkan yang meletakkan saya sebagai peramal. Saya sebenarnya tidak punya data dan tidak punya kemampuan untuk memberikan solusi ke depan bagaimana agar sistem perumahan rakyat ini bisa menjangkau secara lebih luas manfaatnya bagi rakyat. Tetapi saya bisa membayangkan bahwa meninggalkan sistem pasar dan tetap membayangkan fungsi negara untuk menyiapkan secara penuh kebutuhan perumahan untuk rakyat itu adalah cara terbaik saya kira. Bisa dengan cara bermacam-macam saya kira. Saya kira bisa kita merehabilitasi ilmu arsitektur yang sekedar cara untuk memperjauh jarak antara kita dengan cara membangun. Bisa dengan memperbaiki logika kita tentang rumah itu apa. Di negara-negara maju yang semakin sempit lahannya, saya kira salah satu solusinya adalah bangunan vertikal, sistem apartemen dan seterusnya.
Tapi untuk wilayah-wilayah kita yang masih cukup luas, mungkin solusi itu tidak begitu cocok ya, karena masih banyak lahan kita yang masih luas lahannya. Iya. Saya kira juga mungkin harus ada reforma agraria mendasar agar lahan-lahan itu tidak tersentralisasi. Karena jangan-jangan kita bukan krisis lahan. Oh iya, betul. Tidak ada. Kita bukan tidak punya lahan, tapi kita tidak punya kemampuan untuk memiliki lahan. Iya. Ada satu keluarga, 2 keluarga, 3 keluarga seperti yang saya sebutkan. Idris Manggabarani menguasai ratusan hektar. Entah dari mana lah. Mungkin proses jual beli, mungkin proses alamiah dari dia keluarga-keluarga yang sudah kaya sejak lama. Apalagi kan dia punya modal kan? Iya, dan ada sisi yang lain, keluarga-keluarga yang sama sekali tidak punya rumah. Ya. Dan dari sistem kapitalisme properti ini, kalau kita lihat di Sulawesi Selatan, ini anomali yang paling paradoks menurut saya, yang paling nyata-nyata di depan kita. Ya. Saya bisa lihat ya, Ciputra itu satu perusahaan besar dari Jakarta yang menginternasional karena produk-produk propertinya itu menguasai hampir seluruh lahan strategis di Makassar. Reklamasi Pantai Losari yang kemudian disebut sebagai waterfront city, sebagai halaman depan Makassar di Pantai Losari itu 153 hektar diperuntukkan untuk Ciputra. Jadi konsesinya dikasih ke Ciputra. Ke daerah Hunter Lane, Makassar di daerah Goa di Patalasang, Ciputra juga menguasai 500 hektar lahan. Dia menyebutnya sebagai suatu kota baru yang dia beri nama Galesong, Citra Grand Galesong City. Hasil kerjasama antara perusahaan Galesong Group, punya Rizal Tandiawan itu, kemudian Ciputra, makanya namanya Citra Grand Galesong City. Itu 500 hektar. Kemudian di belakang Unhas di daerah Rawa yang ditimbun itu disebut Talasa City. Jadi istilah lokal sih. Talasa itu kan hidup ya. Padahal sebenarnya dia membunuh sebenarnya. Tapi namanya Talasa. Nah, ditambah lagi Citra Land, Citra Garden, atau properti-properti seperti Vida View yang lain. Ya. Kemudian ada lagi perusahaan yang sebelumnya sudah jaya di Makassar namanya Lipo. Itu nggak tersentuh. Dia sebenarnya mengerjakan reklamasi pertama. Yang dia menikmati itu di Tanjung itu adalah 1.100 hektaran. Itu adalah lahan reklamasi pertama di sana yang dikasih oleh GMTD, lalu kemudian diambil alih kelola oleh Lipo tahun 80-an gitu. Nah, kemudian ada dan ini 1.000-an hektar. Kemudian di sisi tol sebelah barat itu ada grup baru tuh, Sumarekon City, 500 hektar. Kemudian Sumarekon, ada Lipo, ada Ciputra, ada grup Royal Spring juga banyak. Ada yang di dekat Unhas, Royal Central Land, kemudian di sini Royal Spring, itu grup BSA Land namanya. Pokoknya pembesar-pembesar lain yang kuasai. Ya, dan kan aneh mereka bisa menguasai dengan mudah puluhan bahkan ratusan hektar. Tanah ya betul. Atau ribuan hektar, sesuatu yang sulit kita bayangkan sebagai keluarga-keluarga biasa. Nah, ini tidak banyak diulas oleh para aktivis. Kemarin saya membahas ini di acaranya LBH untuk menata program dia 2 atau 3 tahun kepengurusan baru ini. Saya menghamparkan data-data ini. Jangan bicara muluk-muluk deh. Ini kapitalisme di depan mata kita menguasai lahan-lahan luas di kota Makassar dan sekitarnya. Ini kita bisa apa tuh? Kita paling habis punya 1 rumah, 2 petak rumah, atau bahkan tidak punya sama sekali sampai akhir hayat gitu. Keluarga-keluarga biasa negeri ini. Itu kan anomali ya. Di satu sisi ada yang nggak punya rumah sama sekali, di satu sisi ada yang punya rumah hampir di seluruh kota.
Setiap Anda ke Malang, Anda ke Surabaya, Anda ke Jogja, kesenjangannya parah sekali ya, timpang ya, gitu. timpang. Betul. Ya begitu keadaannya sebenarnya yang nyata. Kalau kita periksa secara dengan metode kelas, cara melihatnya dengan analisa Marxian begitu, kita bisa lihat bahwa ini kondisi nyata, kontradiksi nyata dalam sistem kapitalisme ini. Ada orang yang kaya raya, punya lahan luas, punya rumah banyak, punya proyek-proyek properti di mana-mana gitu. Ada orang yang nggak bisa ngapa-ngapain kecuali punya lutut dan anaknya. Yang kita sebut proletariat itu kan sebenarnya istilah sederhananya hanya punya lutut dan anaknya. Yang bisa dijual ke dalam sistem pasar kerja. Iya. Ini menarik sekali pembicaraan kita dan saya pikir tema ini sangat bermanfaat lah bagi kita yang belum punya rumah kan, atau para anak muda dan masyarakat lah menengah ke bawah yang belum punya rumah. Oke, sampai di sini saja dulu Sobat Renaissance. Pembahasan kita kali ini tentang buku terbarunya Kak Ridho, dan sepertinya masih banyak lagi lah yang bisa kita bahas dari Kak Ridho ini, karena Kak Ridho sendiri itu banyak mengelaborasi isu-isu atau diskursus ya dari kapitalisme, ekonomi politik, dan sekarang juga lagi mendalami sejarah Islam dan sejarah peradaban Islam, dan bahkan sudah punya mimpi untuk menerbitkan buku. Nanti kita bisa bicara-bicara lagi kayak tentang banyak hal ya, khususnya isu-isu yang kita dalami saat ini. Siap. Oke ya, sampai di sini saya dulu. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.